Kita mulai saja di sini. Kebetulan topik yang diberikan kepada saya tadi Nas Devi dengan berbagai evidence base-nya yang luar biasa sekali. Di sini saya akan membawakan bagaimana sih sebenarnya bukan treatment ya, lebih ke prevention, lebih kepada pencegahan kalau bagaimana medical adhesive related skin injury itu tidak terjadi di lingkup neonat. Memang topik ini mungkin banyak yang baru kenal, tapi sekarang topik ini sudah mulai dikenal banyak, menjadi perhatian oleh teman-teman ya. Bagaimana bahwa infeksi itu bukan hanya dari penyebab lain. Kadang-kadang pelindung utama dari tubuh seorang bayi itu adalah kulit, itu yang perlu kita jaga dan kita lindungi, apalagi pada bayi-bayi yang prematur seperti yang terlihat pada gambar di apa judul PPT saya di sini kan aduh bayinya udah banyak pulau ya di badannya, terus kita berharap di sampingnya bayinya bisa tersenyum walaupun banyak banget adesif atau plester perekat yang tampil di apa yang terpasang di seluruh badan bayinya. Ini kan kalau bayinya kelihatan di sini yang pakai topi senyum itu kita sangat senang dan bahagia ya kalau misalnya bayi dirawat tapi ekspresi mukanya tuh seperti tidak dalam perawatan. Nah, sebenarnya tujuan dari pembelajaran sekali ini sih sebenarnya tadi sih memang agak tumpang tindih ya dari apa tidak banyak juga ada sedikit apa yang saya tambahkan mungkin di sini sebenarnya Nurse Devi tadi sudah menjelaskan dengan gamblang ya bagaimana perkembangan kulit itu sendiri. Terus di sini ada marsi dan jenisnya dan yang terakhir adalah pencegahan dan tata laksana marsi itu sendiri. Nah, ini pendahuluan. Sebenarnya sentuhan pada kulit atau taktil merupakan sensasi pertama pada bayi. Apalagi kalau bayi sehat ataupun bayi sakit yang lahir, pasti kita lakukan skin to skin contact. Jadi dia adalah rangsangan pertama yang terjadi pada bayi. Karena apa? Perawatan kulit bayi yang baik itu sangat mempengaruhi tahap perkembangan pada bayi atau kita kenal dengan neurodevelopmental care seorang bayi atau kita kenal juga dengan istilah NICU. Jadi, perkembangan struktur dan fungsi kulit yang masih matur ya, tindakan invasif yang kita lakukan tiap hari, terus menyebabkan resiko perawatan lama di rumah sakit yang juga menyebabkan infeksi nosokomial. Nah, ini mungkin tidak terlalu banyak saya sampaikan ya, karena tadi Mas Devi sudah banyak menyampaikan bahwa sebenarnya memang tiap lapisan memiliki fungsi ya. Dari kulit itu, semua lapisannya memiliki fungsi yaitu dia sebagai protein, selaktin, atau stratum corneum yang merupakan pelindung utama atau barrier utama untuk menjaga kelembapan atau faktor-faktor kelembapan. Nah, kulit ini bergenerasi kurang lebih 21 sampai 28 hari. Nah, bagaimana sih maturasinya? Maturasinya tadi sudah dijelaskan juga di sini di topik ini oleh Nurse Devi hanya sepintas saja ya. Proses maturasi itu kalau dimulai dari 24 minggu bayinya lahir itu bertahap hingga 34 sampai 36 minggu. Makanya jangan heran pada saat bayi pertama kali masuk justru kulitnya bagus walaupun dia prematur, kulitnya masih mengkilat ya. Begitu masuk di ruang perawatan langsung dipasang dengan aset apa medical device dan harus menggunakan menggunakan apa perekat. Nah, itu yang sangat beresiko. Biasanya sih kejadian Marsi ini tadi sudah disebutkan bahwa lebih besar kejadiannya itu di hari 0 hari perawatan. Nah, coba lihat deh, perhatikan bahwa di 0 hari perawatan kejadian Marsi ini sangat tinggi karena ini berkaitan erat dengan bagaimana proses dari maturasi kulit itu nanti dia bertahap berkembang stratum corneumnya itu berjumlah lapisannya itu bertambah itu kalau dia sudah 34 sampai 36 minggu. Makanya kalau bayi-bayi yang sudah 34 36 minggu ini angka insidensi kejadian marsinya dibanding dengan bayi yang kecil atau bayi yang di hari perawatan 0 hari itu biasanya lebih besar bayi yang di hari perawatan yang pertama apa di hari perawatan 0 hari atau sampai seminggu perawatan. Nah, ini mungkin sekilas saja bahwa fungsi kulit itu banyak sekali ya. Yang terpenting adalah bagaimana dia sebagai termoregulasi itu dipengaruhi oleh struktur kulit yaitu kelenjar kulit dermis
yaitu pembuluh darah, deposit lemak, dan di dermis. Dan yang terpenting untuk pertahanan adalah stratum corneum. Nah, kita berbicara stratum corneum, itu berbicara dengan epidermis. Nah, biasanya kalau kita menggunakan plester perekat, nah, di bagian inilah nanti plester perekat itu akan merusak kulit karena penggunaan plester perekat. Jadi, kesimpulannya, semakin muda usia gestasi, imaturitas perkembangan struktur kulit, itu pertahanan struktur kulitnya semakin lemah. Nah, ini dia faktor penting dalam fungsi kulit yang baik ya. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita lihat ketebalan kulit itu sendiri, terus bagaimana kelembapan ya, hidrasi stratum corneumnya, bagaimana pH kulit, ya lipid permukaan, kelenjar keringat, dan mikrosirkulasi yang ada di kulit. Jadi hal inilah yang harus kita jaga agar kulit bayi itu tetap terawat dan tidak kita rusak sehingga faktor penting ini tidak rusak juga karena sesuai dengan topik karena penggunaan plester perekat. Nah, kalau ketebalannya sendiri tadi sudah dijelaskan juga, hanya mengulang saja bahwa extremely preterm itu kurang dari 28 minggu, stratum corneumnya itu tidak ada apa sangat-sangat sedikit ya. Jadi dermisnya itu sangat tipis. Makanya kalau tadi ada pertanyaan, kenapa sih bayi kecil kalau dipasang plester walaupun sudah dikasih berbagai apa namanya pelindung kulit misalnya, tapi tetap saja kulitnya terangkap. Jadi memang dari komposisi dari stratum corneum kulit bayi itu sendiri makin muda yang semakin dikit. Beda dengan bayi yang apa dia sudah cukup bulan. Jadi ini bayi-bayi aterem di sini stratum corneumnya lebih tebal dan kasar dan dermis yang adekuat dan kompleks juga. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, kembali ke Marsi, apa itu Marsi? Tadi sudah dijelaskan sangat baik dan sangat jelas juga oleh rekan saya, guru saya, Nurse Depi, bahwa sebenarnya Marsi itu adalah sebutan dari hasil sebuah konsensus ya, yang dipublikasikan di JWOCN pada Juli 2013. Pada prinsipnya teman-teman nggak usah bingung. Kerusakan kulit itu kan banyak penyebabnya. Tapi poinnya adalah yang kita ambil bahwa kerusakan kulit itu terjadi karena plester perekat itu yang kita sebut dengan marsi. Ya, kalau kerusakan kulitnya bukan karena plester perekat, itu kita istilahnya terminologinya lain lagi bahwa kerusakan kulitnya bisa jadi karena IAD, incontinent associated dermatitis, bisa jadi karena pressure injury, cedera tekan, atau bisa jadi karena kerusakan yang memang alergi, kelainan bawaan. Nah, itu beda. Tapi poin titik tekannya bahwa setiap kulit yang bagus begitu kita lepaskan plester perekat dan pada saat pelepasan 30 menit pasca pelepasan itu timbul bula, vesikel, ada erosi, kemerahan, itu yang kita sebut dengan terminologi marsi. Jadi harus dibedakan. Kadang-kadang makanya tadi berkali-kali Nurse Nepi bilang bahwa agak susah membedakannya mungkin teman-teman karena semua masalah kulit ini, kerusakan kulit ini kita sebut dengan injury-injury. Tapi titik tekan dari marsi ini adalah bahwa kulitnya sebelumnya bagus, ditempelin perekat, pada saat dilepaskan itu kulitnya terangkat dan terjadi kerusakan, itu yang kita sebut dengan terminologi dari marsi. Ini saya hanya mengulang ya, bahwa tipe marsi itu banyak, tapi yang paling sering terjadi di unit neonatal itu paling sering kita kenal dengan skin atau epidermal stripping, yaitu bagaimana stratum corneum atau epidermis itu terangkat. Ini seperti yang kita lihat di sini ya. Ini sering terjadi terutama ya kadang-kadang ya tidak menutup kemungkinan seperti di unit kami juga kadang-kadang bayi diberikan pacifier atau empeng ya, itu kita pasang plesternya di area pipi. Nah, ini biasanya pada saat melepaskan plesternya, ini yang sering terjadi itu sebenarnya sudah tipe dari marsi yang kita kenal dengan epidermal stripping ya. Ataupun kalau misalnya menggunakan plester ETT yang paling sering ya, itu kita kenal juga pada saat pelepasan tadinya mau melindungi pipinya dari perekat, jadi diberilah hidrokoloid sebelum menempelkan fiksasi ETT. Ternyata pada saat melepaskan hidrokoloidnya, pipinya terlindungi sih dari perekat yang berbahan rubber latex atau akrilak, tapi begitu pada saat melepaskan, ternyata
hidrokoloid itu di bawahnya kan juga ada perekat, itu bisa menyebabkan MARSI. Jadi kita harus benar-benar mengetahui bahwa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, bahwa sebenarnya walaupun saya kajiannya prinsipnya mau melindungi medical device atau alat kesehatan, tapi saya mau melindungi pressure injury dari tekanan alat kesehatan, ternyata pada saat pengamannya dilepas atau fiksasinya dilepas, malah saya menyebabkan MARSI. Itu yang masih sering dua dua masalah kulit ini yang masih sering terjadi di unit neonatus. Atau skin tears. Skin tears ini kalau kita lihat ada friksi ya, seperti kulit sudah mulai terangkat, nah itu kita sebut dengan skin tears. Nah, skin tears ini juga sering terjadi pada neonatus. Atau tadi sudah disebutkan oleh Nurse Devi, ada maserasi dan banyak lagi kalau kita menggunakan apa namanya alat-alat untuk melihat gangguan hemodinamik itu ECG, itu jangan salah, elektroda-elektroda ini juga menyebabkan iritan kontak dermatitis pada saat apa baking dari elektroda tersebut kontak dengan kulit terus kita tidak membersihkannya. Nah, terjadilah iritan kontak dermatitis, ini kita kenal juga dengan MARSI. Nah, mungkin ini beberapa tipe MARSI yang biasa terjadi di NICU. Ini saya sebutkan tadi, ini salah satunya epidermal stripping. Ini yang paling sering juga ini diakses IV line pada saat kita fiksasi apa transparan dressingnya terlalu, kan teman-teman itu pasti senang pada saat fiksasi itu dia diregangkan. Transparan dressingnya diregangkan terus dipasang ke kulit bayinya. Nah, pada saat diregangkan itu kulit bayi itu mengkerut, mengkerut. Nah, pada saat teman-teman itu apa namanya akses perifernya atau itu plebitis, nah teman-teman angkat, dia biasanya terjadi tension injury. Karena apa? Regangan tadi yang diakibatkan oleh aplikasi plester perekat yang salah itu yang menyebabkan tension injury. Dan ini masih sering berulang kali terjadi. Yang disalahkan karena plebitisnya. Padahal kalau dilihat ini adalah dari teknik pelepasan dan pengaplikasian plester perekatnya yang kurang tepat. Walaupun hal sepele tapi efeknya besar. Ini kalau misalnya terjadi di pasien atau di anak kita sendiri bagaimana? Karena ini kaitannya nanti apa? Ujung-ujungnya ke pasien safety. Ya, pasien safety sehingga kalau misalnya keluarganya mengerti, itu kita bisa dituntut secara hukum. Jadi ini kita harus perhatikan sekali. Nah, ini juga ada gambar yang biasa di unit neonatus tadi iritan kontak dermatitis nih, ini luar biasa nih iritan kontak dermatitis dan ini masih sering kali berulang. Karena apa? Backing dari penggunaan hidrogel yang kita gunakan itu tidak apa mengiritan kulit bayi itu sendiri. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang kita tidak menjadi masih belum terpapar oleh kita bahwa itu adalah jenis dari MARSI. Nah, bagaimana sih pencegahan MARSI di NICU? Sebenarnya sih dari beberapa artikel yang kita sudah coba cari, memang Lun dan Nicole dan teman-temannya inilah yang pertama kali membuat konsensus antara perawat neonatus, perawat kebidanan, mereka ini yang memang apanya aware sekali terhadap bagaimana kejadian MARSI. Nah, mungkin ini ada salah satu artikel bagaimana medical adhesive in NICU. Jadi bagaimana kita menggunakan dan bagaimana mencegah penggunaan mencegah terjadinya MARSI di NICU itu kita bisa lihat dari artikel ini. Jadi dari artikel ini dia merekomendasikan bahwa satu, titik tekannya adalah yang penting itu adalah teman-teman mengerti cara memilih tipe dan bahan dari perekat yang sesuai dengan fungsinya.